Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat napas kehidupan dan berkat-Mu yang berkelimpahan bagi kami. Kiranya hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman, kiranya Tuhan menolong kami sehingga firman itu leluasa dalam hati kami untuk menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan harian pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Sakaria 14 ayat 9. Demikian dikatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikian firman Tuhan. Sejarah menyatakan di tengah-tengah dunia dari dulu hingga sekarang, banyak orang mencari kekuatan di luar Tuhan dan menyembah Allah yang mereka buat. Contohnya di daerah Tanah Batak masih banyak orang yang percaya kepada kekuatan di luar Tuhan. Dukun yang memberi kekuatan, memberi kesuksesan, dapat menjaga hidup, dapat menyembuhkan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga manusia memberi sesajen, memberi sesuatu, bertanya terhadap mereka tentang hidup masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana masa depan. Melihat itu semua, seolah-olah Allah tidak berdaya menyelesaikan perkara manusia. Sepertinya kuasa dan kekuatan Tuhan tidak berdaya di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau kita lihat juga di tengah-tengah kehidupan kita, banyak perilaku sikap manusia yang tidak baik. Dengan terjadinya korupsi, ketidakadilan, penindasan di instansi pemerintahan atau di setiap perusahaan dan lain sebagainya. Keadaan ini membuat seolah-olah Tuhan tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Seolah-olah Tuhan kalah di dalam semuanya. Bahkan kalau kita lihat, banyak orang yang mau mendapatkan jabatan atau mengejar sesuatu keinginan dengan memakai kuasa gelap, mengandalkan kuasa gelap, dan meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa di luar daripada Tuhan. Sepertinya kekuatan dan kuasa Tuhan tidak punya kekuatan menurut manusia itu. Keadaan ini membuat seolah-olah tidak ada kekuatan Tuhan. Alkitab mencatat supremasi Tuhan akan ditegakkan juga. Hari Tuhan adalah hari pembalikan kepada kejahatan manusia. Tuhan akan berperang menghancurkan mereka. Allah akan mengalahkan kuasa-kuasa atas bangsa-bangsa dan menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun dan meluputkan umatnya dengan melakukan perbuatan heran. Itu diungkapkan dalam ayat 4-5 sebelum teks khotbah kita ini. Tuhan akan memerintah sebagai raja dan menjadikan Yesus sebagai pusat pemerintahannya. Dari kota ini akan mengalir keselamatan tanpa henti dan meliputi seluruh bumi. Sehingga hanya Tuhan yang disembah, tak ada Tuhan yang lain. Hanya Dia satu-satunya menjadi juru selamat, dan Dia akan memulihkan Yerusalem. Saat ini mungkin kita mengalami atau menyaksikan kejahatan di sekitar kita. Kondisi ini membuat kita ragu dan bimbang akan Tuhan. Kalaupun banyak yang terjadi kejahatan-kejahatan yang di sekeliling kita, jangan bimbang. Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kejahatan memang ada dan sekarang melebar pengaruhnya kepada semua orang. Tapi semua di bawah kendali Tuhan yang di mana Allah berdaulat atasnya. Dan saatnya Tuhan akan
Tuhan tiba, melihat pemerintahan Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pemerintahan Tuhan itu ditegakkan secara mutlak. Kejahatan akan ditumpas habis. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mampukan kami untuk percaya seutuhnya kepadamu dan mengalahkan kuasa yang lain di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.